Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hiri Maulana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, kelas 094A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan modul 2.1 dengan judul Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. Di awal belajar, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi ini, kita sebagai guru yang berinteraksi dengan siswa khususnya dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang mana pada kali ini kita calon guru penggerak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Artinya pembelajarannya harus berpusat kepada murid. Apa saja kebutuhan murid? Di sini kita belajar 3 hal kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Penjelasan dari ketiga hal itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pengertiannya, kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Di sini ada gambar the equalizer. Kita mengibaratkan bahwa setiap murid memiliki berbagai kesiapan belajar, baik dari bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Apakah murid sudah bisa di bagian mempelajari berita yang bersifat transformatif atau masih mendasar? Guru tuh harus bisa menyesuaikan. Kemudian konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks, dan seterusnya. Jadi dari kesiapan belajar ini, guru akan memiliki informasi yang cukup penting bagi mereka untuk memutuskan konten seperti apa yang akan mereka berikan kepada murid. Proses seperti apa yang akan guru berikan kepada murid, menyesuaikan dengan kesiapan belajar dari murid itu sendiri. Yang kedua, minat murid. Minat adalah keadaan mental yang menghasilkan respon pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa mengetahui minat murid. Sehingga saat pemberian tugas khususnya pada bagian konten akhir atau produk akhir, kita bisa memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan atau memutuskan produk seperti apa yang akan mereka buat ketika selesai pembelajaran. Minat ini juga berpengaruh pada pembelajaran. Ketika guru bisa menyiapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat murid yang ada di kelasnya, insya Allah semua murid akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun pada kenyataannya minat dari setiap murid kecenderungannya pasti berbeda-beda. Dan di sini adalah tantangan dari seorang guru. Minimal kita bisa bikin diferensiasi produk. Kemudian kebutuhan murid yang ketiga yakni profil belajar murid. Profil belajar ini mengacu pada cara bagaimana setiap individu paling baik untuk belajar. Jadi tidak hanya gaya belajar yang dimaksud profil belajar murid, tapi juga berkaitan dengan preferensi terhadap lingkungan belajar. Jadi mereka tuh senang dengan suara yang bising, senang suara yang tidak bising, pencahayaannya itu sangat berpengaruh dalam profil belajar murid. Kemudian pengaruh budaya, di setiap tempat pasti budayanya berbeda-beda. Nah, makanya di situ guru juga harus belajar. Profil pengaruh budaya ini juga akan berpengaruh pada profil belajar murid, seperti apa gaya murid belajar di pesisir maupun di pegunungan. Kemungkinan besar pasti akan berbeda. Kemudian preferensi gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Jadi murid tidak hanya dikategorikan cerdas akademik tertentu, tapi bisa juga mereka bisa cerdas di eh, kognitif, begitu dengan efektif, begitu dengan psikomotoriknya. Jadi tidak hanya dikotak-kotakan dari hal yang sederhana, ada juga kecerdasan majemuk. Setelah kita mempelajari 3 kebutuhan murid itu, waktunya kita mengeksekusi dalam bentuk pembelajaran diferensiasi. Di sini ada 3 hal yang bisa kita
gunakan sebagai acuan untuk membuat pembelajaran diferensiasi. Dari materi yang saya dapatkan, minimal guru itu bisa membuat diferensiasi produk. Jadi dalam konten dan prosesnya masih sama ya, dalam satu kelas, minimal saat produk mereka harus hasilkan, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau perbedaan antar murid itu sendiri. Misal ketika pembelajaran tentang statistika, proyek statistikanya bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk hal lain-lain sesuai dengan minat mereka. Kemudian setelah kita bisa menguasai diferensi produk, kita harus belajar untuk membuat diferensiasi konten, yakni apa yang perlu dipelajari siswa. Jadi gurunya mulai mencari tuh apa saja yang mereka harus siapkan untuk pembelajaran hari ini. Baik seperti kartu dengan beberapa pertanyaan atau media-media pembelajaran dalam bentuk gambar ataupun video. Jadi semua alternatif ataupun bacaan gitu ya, semua alternatif itu bisa guru siapkan untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Diferensiasi proses adalah pada proses pembelajarannya. Jadi guru harus bisa mengakomodasi ya dengan berbagai model pembelajaran yang menyesuaikan begitu ya. Bisa dalam bentuk tanya jawab dulu, kemudian berbentuk kelompok kecil, kemudian membentuk pertanyaan pemandu di masing-masing kelompok. Nah, itu memang tantangannya cukup kompleks, namun kita optimis bisa membuat diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Jika belum, minimal bisa bikin diferensiasi produk. Nah, ketika sudah tahu jenis-jenis diferensiasi yang ingin kita terapkan, kita juga bisa membuat assessment yang tepat untuk pembelajaran. Di sini kita belajar 3 jenis assessment, yakni assessment of learning, for learning, dan as learning. Insya Allah untuk assessment of learning dan for learning, kita sebagai guru sudah sering melakukannya, khususnya pada assessment of learning. Ini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, waktunya guru menyiapkan assessment. Bisa dalam bentuk kegiatan penilaian harian maupun penilaian semester. Jadi itu assessment yang insya Allah sudah biasa dilakukan oleh semua guru. Kalau assessment for learning, itu pun penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berakhir, besok akan mengajar lagi. Dari penilaian kita berikan, kita jadikan acuan untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, yang jadi tantangan adalah assessment as learning, yakni penilaian sebagai pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi penilaiannya dilakukan di saat proses itu berjalan. Tujuannya untuk mencapai apa tujuan pembelajaran. Jadi balik lagi, diferensiasi ini adalah tujuannya adalah menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada saat itu. Nah, dari kesekian materi yang sudah saya paparkan, sebenarnya terangkum dalam bagian berikut ini. Jadi mulai dari pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid sehingga pada endingnya bisa membuat penilaian yang berkelanjutan. Demikian paparan dari modul 2.1 dari saya Wildan Heri Maulana. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton dan menyaksikan dan bisa menginspirasi bagi semua guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.